Selamat datang di Ngotak, ngobrol taktikal. Kita intro dulu. Oke, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama dari Bro Ucil Marucil S5R. Ada 3 pertanyaan nih kali ini, Bre. Oke, yang pertama, apakah semua unit AEG harus digrafir dan memiliki SIPA? Apakah semua unit AEG harus memiliki grafir dan memiliki SIPA? Bagaimana kira-kira, Bre? Untuk unit apa tadi, AEG ya? AEG ya. AEG kayaknya semuanya wajib dah. Wajib. Untuk tracking kan Ya, dan betul. legalitas. Karena unit AEG ini menyerupai 1:1 dengan yang aslinya gitu kan ya. Berbahan metal biasanya, dan juga ini agak rawan untuk disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan unit AEG merek Tokyo Marui yang berbahan ABS? Apakah perlu digrafir? Karena setahu saya yang harus digrafir itu unit-unit yang full metal saja. Nah, untuk unit Tokyo Marui itu kan sama, masuknya dalam kategori AEG juga. Ya, jadi ya harus untuk legalitasnya itu wajib digrafir dan juga memiliki SIPA. Jadi ngurusnya itu ke Polri dan sebagainya untuk mendapatkan lisensi grafirnya itu sendiri. Lanjut pertanyaan ketiga, tolong bikin konten khusus cerita horor pas bermain airsoft. Sudah ada, Bre. Sudah ada di channel ini juga sudah ada. Coba cek aja di short, itu ada nama segmennya Cemas. Walaupun sekarang udah jarang update, tapi udah ada. Apaan tuh Cemas? Cemas itu cerita misteri airsoft. Jadi cerita misteri airsoft. Jadi itu isinya adalah konten-konten yang memuat cerita-cerita dari subscriber, cerita dari kawan-kawan yang ada di sini tentang kejadian-kejadian aneh, iya, dan di luar nalar saat bermain airsoft. Kalau mau cek, coba lihat di short. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Theocraft YT. Oke, pertanyaannya ada 3 juga nih. Satu dulu. Yang pertama, Bang, cara zeroing scope agar cocok dengan BB 0,2, 0,15 dan 0,12. Waduh, gimana ceritanya? Coba dijawab. tiga berat BB. 3 berat BB yang berbeda. Bagaimana? Nah, itu susah, Bro, kalau itu, Bro. Jadi untuk zeroing itu kita fokusnya ke 1 berat BB yang digunakan. Betul. Karena apa? Karena berat BB itu berpengaruh kepada jarak dan lintasan BB itu sangat berpengaruh. Betul. Jadi untuk zeroing itu cuma 1 ya. Satu aja. Ya. Kalau misalnya 0,2 udah 0,2 fokus aja. di 0,2. Saat lu ganti ke BB 0,25 atau yang di bawahnya, itu akan berpengaruh ke zeroingnya ini sendiri. Iya, harus di zeroing ulang. Iya, di zeroing ulang. Jadi nggak bisa langsung 3 gitu ya. Sekali ganti BB-nya sama rata semua. Pertanyaan yang kedua, bolehkah bawa unit airsoft keliling kampung dalam keadaan mic kosong dan tidak nodong ke orang, sama patuh regulasi atau intinya cosplay lah? Oke. Gimana nih kira-kira? Ini buat aku pribadi ya, untuk membawa unit keliling kampung mungkin tidak ada larangan, tapi untuk orang-orang di sekitar tuh Etikanya? Ya betul, kita harus ada etika menggunakan unit airsoft, jangan di show up ke publik, kayak gitu tuh ya pribadi masing-masing lah, tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kita mau tes tembak di depan rumah aja kadang nunggu kosong dulu ya, Bre? Betul, harus benar-benar safety dan kita harus menjaga etika airsofter itu. Betul, karena etika airsofter ini sangat penting, esensinya dalam hobi airsoft. Betul. Takutnya ada orang yang memandang jelek. Ya, kita harus menjaga persepsi ya, persepsi orang terhadap persepsi airsoft. Masyarakat akan muncul, wah semua airsofter sama aja nih, suka show off di hadapan publik gitu kan. Lanjut pertanyaan yang ketiga dari Theocraft, tolong buatin video agar kita bisa mengetahui FPS tanpa krono dengan barang yang mudah ditemui. Nah, ini kayak kita dulu nih. Sebelum kita punya krono, itu kita pernah pakai yang namanya kaleng minuman, kaleng soda ya. Betul. Nah, jadi kalau BB yang kita pakai untuk krono itu standar 0,20 untuk krono. Jadi kalau si BB ini bisa nembus dua bagian si kaleng soda ini tadi, itu biasanya FPS-nya di atas 300 kurang lebih tuh patokannya masih kurang itu lebih. kalau tanpa krono ya. Ya. Kalau tanpa krono.
kalau bisa nembus yang bagian bawah dengan BB 0,2, bagian bawah kan cukup tebal tuh biasanya. Nah, itu biasanya sudah 350 ke atas sampai 400. Biasanya kayak gitu. Tapi lebih baik mengukur FPS itu menggunakan chronograph, betul. Kita lanjut ke pertanyaan dari yang lain. This is Pur. Buset, Puri lo. Dari mana tuh? This is Pur dari YouTube. Dari YouTube. Apa bisa unit gel blaster dibawa masuk ke arena airsoft? Maksudnya main sama airsofter nih, pakai gel blaster. Kira-kira gimana? Gel blaster ya. Kira-kira gimana, Bre? Ada beberapa event itu memang yang membolehkan gel blaster, airsoft, dan satu lagi HPA yang pakai gas ya. Ya. Entah itu elektrik, gas, dan water gel. Itu dibolehkan dalam satu event. Tapi untuk campuran ya. Betul. Dalam satu event tertentu, misalkan ada penyelenggara dari klub mana gitu, ya, memperbolehkan semuanya. Jadi boleh dibawa. Boleh campuran. Cuman eventnya kondisional. Iya, betul. Enggak setiap event harus bisa pakai gel blaster gitu kan ya. Takutnya si pengguna gel blaster ini kalah jarak sama si airsofter. Gel blaster paling berapa sih? 30 meter paling udah ngaco tuh akurasinya. Nah, si airsofter, apalagi sniper, 70 meter masih lurus dia, Bre. Iya, masih ketawa-ketawa jadi di belakang. Jadi sebaiknya kalau ada event airsoft pakai airsoft lah. Kalau ada event gel blaster ya boleh pakai gel blaster. Cuma jangan bawa airsoft. Kalau event yang open tadi ya diperbolehkan ya. Gua pernah diperbolehkan. Gua pernah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ari Halilintar, keluarganya Ata nih. Klub WGG perlu daftar Kormi juga nggak, Bang? Kalau iya syaratnya apa aja? Silakan, Bre, pengurus Korgasi. Kormi ya. Kormi ya. Terjal WGG. Ya. WGG setauku belum ada ya organisasinya ya. Gak tahu kalau memang sudah ada, komen di bawah deh kalau jawabannya salah nih. Tapi kayaknya nggak perlu masuk Kormi deh. Kalau memang ada organisasi yang menaungi water gel blaster, coba komen di bawah. Setahu kita sih masih belum ada. Jadi cuman ada organisasi airsoft aja nih yang menaungin penghobi airsoft, gitu kan ya. Koreksi ya kalau salah. Kalau salah. Jadi kalau nggak ada organisasinya itu nggak harus daftar ke Kormi. Tapi kalau mau main secara legal, baiknya sih menggandeng organisasi yang udah ada aja. Udah main airsoft aja. Main airsoft aja udah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tempe Benguk. Waduh. Tempe Benguk. Gimana tuh? Harus aneh nih. Bang, mau tanya. Kalau unit assault rifle diubah jadi DMR atau sniper, apakah batas kecepatan FPS-nya boleh ngikut aturan sniper juga? Apakah boleh tuh? DMR, unitnya DMR. Katakanlah M4 nih, MK18 gitu kan. Rifle ya, airsoft rifle. Ya. Dibikin jadi sniper. Apakah boleh FPS-nya 450 ke atas? Silakan. Sepengetahuanku ya. Ya. Untuk sniper itu dia apa sih namanya? Mekanismenya bolt action. Jadi betul. Harus yang satu kali tembak, satu kali kokang. Ya bener sih, sama sih. Yang airsoft rifle juga, tapi bentukan kokangannya tuh beda kan? Oh iya, beda. Jadi harus kayak sniper ini ya, bolt action ya. Bolt action. Nah itu baru masuk ke kategori sniper. Kalau DMR tadi masih masuk ke rifle. Oke. Regulasinya masih ke jadi, FPS masih ngikut rifle di rifle. Ya, benar masuk akal. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini terakhir nih ya. Dari Brambang Goreng 13. Brambang Goreng. Kecap nggak kalian, Bre? Oke, sikat. Pertanyaan pertama. Apakah boleh main airsoft pakai topeng yang sedikit mencolok seperti topeng Deadpool? Soalnya sama melindungi dan juga pengen menghibur airsofter yang lain. Silahkan dijawab dulu ya. Ada berapa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Satu dulu. Memakai topeng Deadpool ya, yang mencolok atau topeng-topeng yang aneh lah. Oke. Nomor 1 ya. Selama itu safety, melindungi mata dan wajah segala macam, dicoba dulu tuh. Tembak dulu pakai unit kan? Ya. Selama itu melindungi wajah, melindungi mata, yang penting aman lah pokoknya ya. Aman, dan itu diperbolehkan. Boleh. Cuman kalau warna merah Deadpool sembunyi di semak-semak, ya siap-siap kena tembak aja udah. Pencolok nih, mentereng kan warnanya. Betul. Jadi jawabannya boleh.
semak-semak ada buah yang warna merah gitu. Iya, selama itu safety boleh. Yang penting safety dulu. Iya, safety first. Usahakan si topeng Deadpoolnya tadi ada bagian pelindung matanya yang benar-benar kuat gitu kan. Takutnya kalau ditembak malah jebol, terus mata ente yang kena nih, Bre. Ingat ya, safety first. Safety first. Airsoft ini kategorinya olahraga ekstrim, Bre. Sekali lagi gue ingetin, Airsoft ini kategorinya olahraga ekstrim. Jadi safety adalah hal yang utama dalam bermain olahraga ekstrim. Tujuannya apa? Tujuannya biar mengurangi resiko cedera saat bermain. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Brambang Goreng. Rekomendasi scoop cam dong bang, sama kamera untuk merekam gameplay. Apa aja? Kalau scoop cam, saran gua pakai run cam. Yang kecil biasanya di atas scoop itu kan ya, run cam. Selain ringan, juga dia udah HD itu hasil recordingnya, dan di zoom pun nggak pecah. Dan untuk merekam gameplay pakai GoPro aja udah cukup kok, cocok pakai GoPro. Dibawa lari udah. Dibawa lari enak, ringan dia. Iya. Jangan pakai DSLR atau mirrorless, ntar berat nih, memorinya habis. ada sedikit kendala teknis. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Brambang Goreng. Jika ikut event Airsoft, apakah itu berbayar? Kalau iya, biasanya berapa bang? Paling murah dan paling mahal? Oke, silahkan dijawab. Event ini ya, skirmish ya. Ya, event pokoknya event Airsoft lah. Event skirmish selama ini yang kita ikutin ya, itu berbayar, Bre. Berbayar. Buat apa? Buat konsumsi. Betul. Buat parkir. Makan, dapat ya. Nah, jadi biasanya itu dapat makan, kita bayar parkir. Oke. Sama ini biasanya sewa tempat juga. Kalau tempatnya ini rada-rada susah buat izin gitu kan ya. Solusinya nyewa tempatnya. Dan kalau event yang berupa turnamen itu pasti bayar. Pasti bayar karena ada hadiah, ada sertifikat, ada medali dan segala macam. Tapi kadang-kadang memang ada yang gratis. Ada. Kalau itu diadakan oleh daerah biasanya dapat sponsor gitu kan. Nah, itu baru bisa gratis. Jadi jawaban kita nih sama nih. Event Airsoft itu rata-rata berbayar. Kecuali memang ada sponsor yang sudah menyediakan semuanya, sampai tempat, terus konsumsi, hadiah dan sebagainya kalau berupa turnamen. Tapi kalau berupa skirmish atau main biasa aja, rame-ramean, itu bisa jadi gratis. Ini kayak event yang ada di depan ini nanti, itu event besok gratis. Ya? Besok Bukan, hari Minggu tanggal 25. Nah, itu event gratis tuh. Bebas, semua unit boleh ikut. Kalau mau join, boleh ikut join, tapi lokasinya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oke, kiranya cukup segini dulu. Jangan lupa diklik like dan diklik subscribe-nya kalau udah suka sama konten ini, biar kita lebih banyak lagi upload tentang tanya jawab airsofter kayak gini. Oh ya, dari sekarang konten ini namanya adalah Ngotak. Apa itu Ngotak? Ngobrol taktikal. Sampai jumpa lagi.